teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast saya Dorodi Noor. Kali ini saya bareng sama Om Mifdal. Dia pemilik bisnis semacam bisnis tour and travel, namanya Maria Tour and Travel. Nah, podcast kali ini saya akan berbicara mengenai perjalanan, konsep perjalanan, dan bahkan mungkin seputar bisnis perjalanan seperti apa yang mungkin teman-teman bisa tertarik, terutama teman-teman yang ada di Madura dan Jawa Timur, ingin perjalanan yang nyaman, tinggal duduk manis dan menikmati perjalanan dengan baik dengan keluarga ataupun teman-teman, baik teman-teman di kantor maupun teman-teman sekolah ataupun di kampus-kampus dari teman-teman yang menonton semuanya. Oke, biar nggak panjang lebar, saya langsung saja. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, tragis ya. Iya, karena selama pandemi, selama COVID-19 ini, ya tour and travel terpuruk gitu. Nggak cuma di daerah sini saja, nggak cuma di Madura saja, tapi ya mendunia sih. Seluruh bisnis travel berarti ya? Seluruh bisnis travel di seluruh dunia mungkin. Seluruh dunia, semuanya kondisinya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Nah, oke. Ngomongin soal travel, saya melihat konsep dari Maria Tour and Travel ini merupakan bisnis yang baru di Madura menurut saya ya. Secara ini pendapat personal, mungkin bisa diceritakan apa yang membedakan Maria Tour and Travel dengan bisnis atau dengan travel yang lain, atau apa istilahnya lebih tepatnya, mungkin bisa dikoreksi. Saya setuju kalau di Madura ini, khususnya di Pamekasan dan khususnya di Pamekasan dan Sumeneb, itu bisnis travel itu adalah hal yang baru, memang hal yang baru. Bedanya kami dengan dengan perjalanan wisata yang biasanya orang sini, orang Madura itu orang Madura pakai gitu ya. Jasa itu kan orang Madura biasanya begini. Jadi orang Madura itu sewa sendiri gitu kan ya. Jadi datengin unit armadanya itu sendiri, terus tentukan objeknya sendiri. Kemudian untuk kebutuhan perjalanan mereka seperti makan, mereka itu harus cari sendiri. Kemudian tiketnya harus beli sendiri. Artinya memang ada satu dari grup itu yang mewakili mereka untuk menjadi kapten di perjalanan mereka. Dan itu biasanya perjalanan itu di-cover sendiri umumnya di sini. Kemudian saya melihat perkembangannya itu ternyata kapten yang menjadi kapten atau tour leader lah istilah kita, tour leader di perjalanan itu ternyata bukan yang mewakili atau orang yang ditunjuk dari rombongan itu. Yang paling banyak itu adalah supir-supir yang memegang armada, driver-driver yang memegang armada. Akhirnya yang menghandle dan membantu perjalanan mereka gitu. Jadi kalau misalkan di Madura, di luar Maria Tour and Travel itu justru katakanlah bisa hanya menyediakan bus saja ya? Hanya menyediakan bus saja. Nah, kalau di Maria Tour and Travel sendiri seperti apa? Kalau di Maria Tour and Travel itu kita sistemnya paket. Jadi kita tawarkan paket-paket wisata. Umpamanya ada klien yang datang ke kami, kemudian dia menceritakan keinginannya untuk pergi ke suatu tempat objek wisata lah, mau religi, mau wisata religi atau wisata untuk fun. Memang kita sediakan press list dan tujuannya itu masih sediakan. Umpamanya kita mau ke Malang sudah ada tempat destinasi dan beberapa destinasi yang kita tawarkan dengan harga sekian. Dan harga itu sudah meliputi semuanya. Jadi tinggal bayar sekali,
sudah bisa menikmati semua fasilitas. Jadi semua fasilitas sudah kami yang tanggung. Seperti pengadaan armada, tiket masuk, makan mereka, makan peserta, dan lain sebagainya. Tiket tol semuanya kita yang parkir. Oh, berarti kalau misalkan menggunakan jasa Maria Tour and Travel itu nanti ketika peserta travelnya itu sudah bayar, maka mereka sudah ya tinggal duduk manis. Artinya dari sisi transportasi sudah selesai dan tiket untuk keluar masuk di tempat-tempat wisata juga udah ditanggung oleh sudah semuanya, sudah kami yang cover semuanya. Jadi mereka tinggal nikmati saja gitu. Nah, itu yang menjadi menurut saya sesuatu yang baru untuk kalangan wisatawan di Madura, karena biasanya pada umumnya orang-orang berwisata kalau orang Madura itu kan cuman seringnya wisata religi, misalkan ke Wali Songo ataupun ke tempat-tempat yang berkaitan dengan religi lah. Betul. Kalau di Maria Tour and Travel apa cuman sebatas itu? Kan ini menurut saya kan kalau misalkan seperti itu ada edukasi baru tentang bisnis, tentang perjalanan atau travel wisata orang Madura, ketika misalkan dari sisi yang awalnya cuman disediakan bus, kemudian difasilitasi semuanya, misalkan objek wisata mau kemana dan seterusnya. Kalau dari sisi destinasinya yang dulunya mungkin orang Madura hanya sebatas wisata religi, kalau di Maria Tour and Travel apa sebatas itu? Kalau Maria Tour and Travel justru tidak melihat potensi itu gitu. Jadi kami datang ke Madura. Itu membawa penawaran baru. Justru tantangannya lebih berat. Karena kami kebetulan untuk wisata religi, kami tidak ambil itu. Kami tidak cover itu dan tidak menyediakan paket-paket untuk religi. Jadi yang kami tawarkan itu adalah wisata-wisata alam, wisata-wisata fun. Cuma bedanya kami tawarkan juga untuk wisata edukasi. Karena sasaran kami tidak hanya instansi pemerintahan atau masyarakat umum, kami sasarannya ke instansi-instansi pendidikan yang biasanya rata-rata instansi pendidikan untuk berwisata itu hanya mengunjungi tempat wisata saja. Jadi mereka niatnya untuk fun saja. Sepertinya saya membaca tidak ada nilai edukasi di dalam kegiatan itu. Makanya kemudian kami dari Maria Tour ini punya inisiatif untuk bagaimana kita memix antara wisata yang untuk fun-nya, tapi di dalamnya ada unsur edukasinya. Contohnya, kita bawa umpamanya SMP lah, katakanlah. Kita untuk tujuannya kota Surabaya. Apa yang akan dikunjungi di Surabaya untuk fun-nya? Umpamanya ada satu titik ini, Bonbin umpamanya, kebun binatang. Kita datang ke sana, tapi sebelum ke situ, kita ajak mereka ke tempat sejarah, atau karena kami juga banyak bekerja sama dengan industri-industri besar di Indonesia, di Jawa Timur khususnya. Jadi kita ajak mereka untuk mengenalkan edukasi, belajar tentang bagaimana produksi dalam jumlah besar. Kita ajak ke pabrik-pabrik, ke instansi-instansi pemerintahan begitu. Jadi agar mereka membuka wawasan mereka di perjalanan itu agar lebih agar lebih ada yang bisa diambil dari perjalanan itu. Berarti dari sisi edukasi itu juga diperhatikan ya. Menarik sekali kalau ngomong seperti itu. Berarti kalau di Madura sendiri kita sangat perhatikan itu. Nah, kalau di Madura sendiri ada nggak tempat wisata yang sekiranya bisa mengedukasi masyarakat, terutama misalkan kalangan siswa ataupun mahasiswa itu sendiri? Kalau di Madura sebenarnya potensinya banyak sekali. Saya ketika berkunjung ke beberapa kota, contohnya kita ke Yogyakarta, apalagi Madura itu terkenal dengan batiknya, kemudian tradisi-tradisi yang lain yang unik yang memang tidak ada di daerah lain. Sebenarnya potensi ini bisa dikembangkan, kemudian bisa menjadi wisata yang beda lah dengan tempat yang lain. Seperti umpamanya di Pamekasan ini kan ada desa batik. Umpamanya memang pemerintah, terutama dinas pariwisata memperhatikan itu akan lebih baik, dan itu bisa menjadi nilai bisa menjadi edukasi kepada penerus kita loh. Kalau kita mungkin saya pribadi saya tidak tahu batik,
prosesnya bagaimana tidak Betul. tahu. Justru saya tahu ketika saya membawa grup ke Yogyakarta. Di sana ada satu kampung yang kemudian kampung itu dimodifikasi, dibuka untuk umum. Mau pelajar ataupun umum bisa semuanya berkunjung di sana. Tapi kalau misalkan dari sisi apa perjalanan ditambah edukasi, artinya kan tadi sudah dijelaskan antara nge-mix antara fun dan edukasi. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah budget untuk seperti itu berarti yang akan dikeluarkan oleh peserta wisata atau orang-orang yang ingin menggunakan jasa Maria Tour and Travel lebih mahal dong dengan travel yang hanya dalam tanda petik menyediakan armada saja. Kalau urusan mahal sih mahal enggaknya. Kalau kita bandingkan memang harga kami memang lebih tinggi daripada travel yang lain. Apalagi lebih seringnya di Madura kan di cover sendiri kan. Iya. Jadi ya cuma ya itu tadi kami menyajikan menu yang beda. Dan kami punya tim juga. Jadi di perjalanan itu ada tim kami juga yang ikut dalam perjalanan itu, yang kemudian membantu mengcover acara mereka semua. Gitu. Kalau harga memang kami lebih tinggi daripada. Tapi menurut saya sih kalau memang seperti itu, kalau sudah include semuanya masuk akal, karena kan kalaupun lebih mahal, tapi jika dikalkulasi dengan biaya transportasi, biaya masuk dan seterusnya, mungkin kalau misalkan hanya di cover sendiri mungkin lebih. Akhirnya budgetnya yang keluar. Akhirnya ketemunya kita di angka yang besar. Kalau umpamanya bayangkan saja kita berangkat ke Malang umpamanya. Kita berangkat ke Malang, kemudian kita bayar sendiri, makan sendiri, tahu sendirilah harga makan di tempat wisata itu berapa. Kemudian makan berapa kali gitu. Tinggal ngalikan saja. Akhirnya jatuhnya besar. Cuma kalau berangkat sendiri itu kan memang lebih bebas kita. Lebih tidak terikat dengan waktu. Itu mungkin kelebihannya. Cuma kalau kami kan bentuknya grup. Kalau grup yang di cover sendiri itu pun juga berbatas waktu. Ada waktu-waktu yang harus dipatuhi gitu. Umpamanya kita berkunjung ke satu tempat, jadi jangka waktunya dari jam sekian ke jam sekian gitu. Kalau dalam bentuk grup, kalau sendiri kan ya sudah kita bebas saja. Cuma kalau bicara biaya, cover sendiri itu pasti akan lebih besar daripada kita menggunakan paket gitu. Saya juga tertarik untuk membahas. Sebentar lagi kita sudah menghadapi era new normal dan mungkin wisata kemarin yang di awal sempat disinggung bahwa kondisi travel hari ini, tour and travel sangat tragis, tapi kita sudah mau menyambut era new normal. Pertanyaan saya, gimana menghadapi era new normal ini? Maria Tour and Travel sejauh sendiri. Ini kalau dari keputusan Maria Tour itu dan Maria Tour dan tim itu masih menunggu normal saja. Karena new normal pun kami masih banyak kesulitan gitu. Kesulitannya seperti itu, ada banyak persyaratan yang harus dipatuhi oleh instansi travel. Contohnya kita umpamanya bawa grup, kita harus membawa bukti sehat. Bukti sehat itu sudah biaya, ya kan. Kemudian biaya yang lain, kita harus pakai facial atau pakai masker. Ada beberapa tempat wisata itu yang sudah dibuka di new normal ini. Sudah dibuka dengan standar new normal. Jadi saya melihat ini wisata atau gimana gitu. Tapi kalau ini mau wisata atau mau gimana? Soalnya gini, yang saya tahu orang mau wisata itu dia mau fun, mau bebaskan ekspresinya. Karena memang kan orang yang berwisata itu adalah orang yang sudah suntuk dengan pekerjaannya, suntuk dengan aktivitasnya yang di rumah. Kemudian dia pengen pergi jauh untuk menenangkan diri, fun, dan tanpa harus ada peraturan apa-apa gitu. Jadi bebas aja. Tapi kalau misalkan nanti kalau misalkan nanti ada orang yang ngontak Maria Tour and Travel
untuk menggunakan jasa di era new normal seperti sekarang, apakah kemudian ditolak? Kami sepakat kalau untuk Mariatur kami akan menunggu sampai kondisi bumi ini benar-benar normal. Jadi ya itu kalau keputusan dari Mariatur. Umpamanya ada yang ngontak kami, ya mungkin kami karena kami kan terkoneksi dengan teman-teman travel yang lain. Kebetulan kami kan juga ikut tergabung di beberapa komunitas travel. Mungkin disub lah ditawarkan ke teman-teman yang lain. Jadi tidak terus kemudian menolak ini ya, tapi memberikan solusi yang lain. Solusi untuk yang masih tetap akan melakukan perjalanan wisata di kondisi yang seperti ini. Nah, kalau begitu berarti Mariatur and Travel ini masih nunggu bisa jadi setahun depan, Mbak, beroperasi lagi. Bisa jadi. Tapi bagi teman-teman yang menonton video ini ataupun yang mendengarkan podcast ini baik di Spotify ataupun Anchor dan platform-platform yang lain, ini video selain untuk mengedukasi bahwa ada cara berwisata yang menggunakan rombongan, ada cara berwisata yang menurut saya baru, tapi mungkin menurut teman-teman yang lain berbeda. Tahun depan mungkin setelah new normal, setelah kondisi semuanya normal, bisa menggunakan jasa tour and travel, Mariatur and Travel. Dan nanti saya akan taruh di link deskripsi mengenai bagaimana untuk ngontak langsung, memberikan kontak personnya dari Mariatur and Travel itu sendiri. Nah, kalau Om Ifdal sendiri sebagai pelaku bisnis pariwisata seperti ini, saya ingin meminta pandangan terkait new normal ini seperti apa ke depan. Ya, kalau dari pelaku wisata itu kebetulan kan pelaku wisata itu banyak terkoneksi dengan fasilitas-fasilitas pendukung dari tempat wisata. Artinya dunia wisata dan perangkatnya itu hari ini untuk kondisi yang seperti ini semuanya mereka down, dalam kondisi yang down, jatuh. Catering, kemudian hotel, kemudian PO penyedia armada pasti. Dan termasuk juga tour and travelnya seperti kami gitu. Ya kalau harapannya ini semoga lekas normal gitu. Agar kita bisa beraktivitas kembali. Memang saya dari awal memiliki pandangan yang terpukul itu ya transportasi publik kayak gitu-gitu. Bahkan dari teman-teman itu ada yang bilang begini, kalau tour and travel itu nggak pakai sakit, langsung mati. Iya. Jadi virusnya lebih kejam daripada COVID sebenarnya ke kami loh ya. Iya. Wisata itu lebih kejam karena langsung mati itu tadi. Iya, bukan lagi sakit. Bukan lagi nggak pakai isolasi lagi, nggak pakai ini lagi. Langsung mati aja gitu. Nah, mungkin Om Ifdal selaku orang yang bermain di dunia pariwisata, mungkin juga perlu, saya ingin mengkampanyekan juga kalau di Madura itu potensi wisata yang bagus-bagus itu di mana dan apa karakternya seperti apa, mungkin bisa disampaikan apa yang menarik wisata di Madura itu sendiri. Kalau yang di Madura itu, selain yang tadi ya, selain yang batik itu tadi. Selain yang batik, banyak sih sebenarnya. Artinya instansi pemerintahan pun itu bisa menjadi tempat wisata. Itu menarik itu. Kita tahu lah kota wisata. Kalau di Jatim itu kan Batu. Di Batu dari semua instansi itu bisa menjadi tempat wisata. Semua instansi. Ini ke bahasa kasarnya, kandang saja bisa jadi tempat wisata. Kandang saja bisa jadi tempat wisata. Tanda kutip loh ya, kandang. Iya. Nah, kandang saja bisa jadi tempat wisata di sana. Dalam tanda petik, garasi mobil aja kan jadi ini museum angkut. Kebun bisa jadi tempat wisata. Artinya semua potensi kita yang ada di Madura ini semuanya bisa dikembangkan menjadi tempat wisata. Cuma relasinya bagaimana dan cara yang diambil seperti apa.
Kalau hanya mengandalkan instansi yang memang bergerak di bidang wisata saja, sepertinya tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau melibatkan masyarakat dan anak-anak muda yang kreatif, sepertinya itu akan terjadi. Sepertinya. Berarti kalau seperti itu bisa disimpulkan dimulai dari mindset dulu ya tentang wisata itu apa? Betul. Dari mindset kita dulu. Tapi kan orang Madura itu mindsetnya memang dari awal ngomongin wisata ya sudah, kalau nggak pantai gitu. bahkan orang Madura itu kalau nge-mall itu bagian dari wisata. Bagian dari wisata. Karena pengalaman saya waktu SD dulu, wisatanya itu ya memang biasanya kalau di tempat kita itu kan wisata ke kebun binatang, habis itu paling nanti jalan-jalannya ke mall, main-main di kayak apa istilahnya, permainan itu, tempat permainan anak kayak gitu-gitu. Itu kan sama, kami juga tidak meninggalkan itu. Artinya wisata belanja itu juga kami adakan di perjalanan kami. Karena memang tidak mungkin kami hapus juga karena ada. Iya, cuman kan saya mengambil kesimpulan begini, kalau misalkan kayak tadi bahasanya batik, yang kampung ataupun desa batik itu diangkat menjadi sebuah wisata. Selain wisata edukasi kan sebenarnya sudah bagian dari wisata belanja, bener nggak? Betul sekali. Sebenarnya banyak. Kalau saya pribadi melihat di Madura itu banyak sekali potensi yang bisa diangkat untuk menjadi objek wisata, yang bisa memajukan sebuah daerah gitu. Desa ataupun dusun lah itu. Contoh-contoh konkret yang potensi wisata selain batik dan instansi pemerintahan yang mungkin bisa tapi nanti juga dijelaskan juga instansi bisa menjadi wisata itu yang bagaimana? Instansi yang menjadi tempat wisata itu contohnya kalau di Surabaya kami sering bekerja sama dengan landasan TNI AL. Itu kan instansi pemerintah yang kemudian mereka welcome kepada siapapun untuk bisa berkunjung ke sana, mengenal mereka lebih dekat, dan belajar tentang apa sih tugas mereka, apa sih yang mereka kerjakan, tugasnya apa, kemudian bagaimana cara pesawat itu dijalankan gitu. Kebetulan kan dekat dengan Juanda, tapi untuk ke sana kita itu sering bawa yang peserta pelajar. Karena begini, saya pribadi saja sebagai orang Madura, dulu kalau lihat polisi takut. Iya kan? Iya enggak? Benar. Lihat polisi takut. Pokoknya lihat pasukan itu takut. Kita lihat pasukan ABRI, polisi, TNI, itu kita takut. Kita takut. Makanya saya sering mengajak anak-anak yang gitu kayak PAUD, TK, kita ajak ke sana agar lebih akrab dengan mereka. Mereka tidak perlu kita takuti gitu. Nggak ada fobia lagi. Tidak ada fobia lagi. Indonesia makin maju. Maria Tour and Travel sendiri sudah melayani kemana saja selain selama ini maksudnya? Kalau Maria Tour and Travel klien kami atau gimana? Iya, artinya perjalanan Maria Tour and Travel ini sampai kemana dan di mana aja destinasinya? Apa cuma di Jawa Timur saja atau? Kami sudah, kalau yang paling sering itu Jawa Timur ya Malang, itu yang sering, Surabaya, kemudian Jogja, Bali, itu yang sering. Oh, pernah ke Bali? Ke Bali juga sering. Kalau di luar Jawa Bali sendiri belum? Kalau di luar Jawa Bali belum kayaknya. Masih berputar di Jawa Bali saja. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau mencoba untuk melakukan perjalanan sampai ke Jawa dan Bali itu bisa nggak ke Maria Tour? Tetap bisa kami cover itu. Ataupun orang-orang yang dari luar Jawa yang mau menggunakan jasa tour Maria Tour and Travel gitu loh. Sangat bisa. Bahkan kami sudah beberapa kali terkoneksi dengan beberapa orang grup dari luar, namanya dari Lampung. Dari Lampung itu ada yang pakai jasa kami. Kemudian dari Kalimantan itu ada yang
Banyak sih, Sulawesi juga pernah sama kami. Sulawesi pernah, Sumatera pernah, kemudian Kalimantan pun juga pernah. Menurut saya ya, sudah banyak informasi yang bisa didapat oleh teman-teman yang mau melakukan perjalanan, baik di Jawa Timur sendiri, khususnya teman-teman yang ada di Madura, ataupun yang ada di luar Madura, yang apa ya, yang kesulitan. Mungkin itu bisa jadi referensi juga. Maksud saya, kalau menggunakan apa sih istilahnya bisnis kayak gini, istilahnya apa? Tour guide enggak kan? Bukan. Apa sih istilahnya? Pemandu wisata atau apa? Apa ya? Kalau kita nyebutnya agency. Nah, ya. dengan referensi agent seperti ini, maksud saya kan teman-teman yang kesulitan mau wisata kemana, ada kan orang-orang yang kita mau punya liburan tapi kita tidak punya tidak punya preferensi mau kemana. Dengan menggunakan agent seperti ini kan bisa memberikan edukasi tersendiri dan informasi tersendiri yang mungkin lebih luas. Betul. Kami memang juga ada timnya yang siap menjadi curhatan dari beberapa klien. Saya pengen begini mas, tempat yang begini. Oh, jadi kami sudah ada referensi tempatnya. Yang cocok yang ini. Tinggal pilih kota mana saja. Karena di di berbagai kota yang sering kita kunjungi itu ada kemiripan juga gitu tempat wisata itu. Jadi mau yang jauh atau yang dekat kita bisa fasilitasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kebingungan tinggal kontak langsung ya Mariatur and Travel langsung saja. Nanti nomornya ditulis di situ ya. Iya, di link deskripsi nanti saya tulis. Tapi teman-teman harus ingat bahwa teman-teman ini bisa menggunakan jasa Mariatur and Travel kalau bumi sudah normal. Iya. Buminya benar-benar. Dan ini juga apa namanya? Jadilah wisatawan yang cerdas. Gitu. Bukan harus menggunakan Mariatur and Travel, bukan. Mau berwisata sendiri ataupun mau berwisata grup dengan di cover sendiri pun, kita harus jadi wisatawan yang cerdas. Yang cerdas itu maksudnya yang benar-benar menguasai gitu, yang benar-benar menguasai tempat, estimasi perjalanan dan lain sebagainya. Karena yang banyak terjadi ketika saya melakukan perjalanan itu sering terjadi seperti contohnya salah memilih armada, akhirnya mogok dan lain sebagainya. Kemudian objek yang masih tabu di perjalanan masih rembukan objeknya, jadi akhirnya kan termakan waktu mereka. Yang harusnya sudah sampai delay sampai 2 jam untuk rembukan di mana tempat yang akan kita kunjungi. Jadi intinya kalau mau melakukan perjalanan wisata, kalau sudah ikut agent seperti kami Mariatur and Travel ini, kami sudah menyiapkan semuanya. Nah, ada ini yang menjadi mungkin pertanyaan yang paling terakhir mungkin. Dari tadi mau ditutup, cuman kayaknya selalu ada hal yang menarik untuk dibahas. Tips dalam memilih agent perjalanan. Ya betul. Itu apa? Kan ini biar teman-teman tidak berpikir bahwa ini video hanya sebatas promosi Mariatur and Travel. Tidak. Tapi ini ada tips dalam memilih agent perjalanan seperti apa? Ini saya tambah tipsnya ya. Pokoknya tips kalau mau melakukan perjalanan wisata, berangkat sendiri, itu harus benar-benar tahu waktu perjalanan, kemudian destinasi wisatanya itu sudah ditentukan dulu sebelum berangkat, sudah sepakat, kemudian budget yang harus disiapkan selama perjalanan dari berangkat sampai pulang itu juga harus siap, karena jangan sampai ketika mau masuk wisata duitnya sudah habis. Akhirnya kan cuma jalan-jalan biasa aja gitu, ngaspal aja akhirnya. Iya kan? Atau ketika dan pastikan kondisi kesehatannya juga. Dan ketika bertamu, sebenarnya wisata itu kan bertamu, kita bertamu. Betul. Artinya ada attitude yang harus kita jaga ketika kita berkunjung ke sebuah kota orang gitu. Ke kota orang gitu. Ya itu tadi. Kalau mengikuti kalau itu tips untuk yang kalian mungkin ya. Ada banyak tips-tips lain yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Kemudian kalau tips untuk memilih agent,
pastikan agent itu legal. Artinya dia punya perizinan yang jelas tentang agentnya itu. Kemudian pastikan juga ketika sudah deal dengan agent, kayak armada yang akan dipakai, itu semuanya detail, harus detail. Kemudian fasilitasnya, makannya seperti apa, tujuannya kemana saja. Dan ini juga untuk wisatawan yang sudah deal dengan agent tidak akan memberi tambahan. Kadang sering begini juga di Madura itu, terutama di Madura ya. Ketika sudah deal dengan kami, 3 tempat yang kita kunjungi ternyata 5 gitu. Akhirnya kita yang dirugikan gitu. Jadi kalau misalkan udah sepakat 3 tempat, 3 tempat saja. Boleh memilih atau 3 tempat atau umpamanya ketika sudah kita sudah deal dan kita sudah di perjalanan, ternyata 1 tempat tidak cocok, mau di over, itu masih diperbolehkan oleh teman-teman gitu. Tapi kalau nambah beda lagi, harus ada tambahan dana juga bagi kami gitu. Jadi tipsnya itu tadi, pertama harus detail ya, melihat terutama legalitas dari agennya sendiri. Legalitas, karena terus ada banyak yang tipu-tipu. Ada banyak juga teman-teman dari tour and travel itu yang tipu-tipu. Jadi legalitas, terus detail perjalanan termasuk armada dan fasilitas ya. Dan fasilitas. Nah itu ngomongin soal legalitas, mungkin nanti teman-teman, karena kan di era new normal seperti sekarang yang sebenarnya belum normal mindsetnya. Mungkin Maria Tour and Travel mungkin tidak bisa mengcover perjalanan teman-teman, tapi ketika ngontak nomor yang ada di bawah atau yang ada di link deskripsi, maksud saya, teman-teman juga bisa meminta meminta disubkan ke travel yang lain yang sudah yang sudah legalitasnya sudah jelas gitu. Oke. Teman-teman, mungkin yang menonton YouTube saya atau mendengarkan podcast ini, terima kasih yang kalian udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel saya Ad-Darori Ibnu Wardi, dan bagi kalian yang tidak punya waktu untuk menonton video tapi mau mendengarkan penjelasan dari tadi, silahkan cek di Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Cari duitnya kebangetan ini. Enggak juga sih. YouTube, Anchor, dapat duit semua itu kan? Insya Allah. Tapi emang ini sih, kalau teman-teman membuat podcast, di upload di Anchor sudah terkoneksi otomatis. Oh gitu. Itu sekali upload aja sih sebenarnya. Ya itu tadi, teman-teman silahkan cek di platform-platform yang saya sebutkan tadi, AIW Podcast, kalian bisa mendengarkan di situ. AIW Podcast. Kayak nama Ustadz UAS gitu. Bukan. Tapi singkatan nama juga, Ad-Darori Ibnu Wardi. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dikasih judul Ad-Darori Ibnu Wardi Podcast, itu kepanjangan. Jadi AIW Podcast gitu aja sih. UAH gitu. UAS tuh. UAS. Teman-teman ya, pokoknya subscribe, like, share. Ya, komen-komen juga. Dan betul. Dan ini juga karena kita kan nggak ada editnya kan ya. Nggak ada. Mungkin dari saya pribadi mungkin ada salah-salah kata selama saya posting di sini. Saya mohon maaf ya. Komennya jangan terlalu pedas. Tapi kalau saya sih ini, bagi teman-teman yang suka silakan like, yang nggak suka dislike, nggak ada masalah. Oh gitu ya? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Bebas. Komentar pun saya nggak pernah ini kok. Nggak pernah menghapus. Pedas, asam, manis. Terserah. Oh, gitu. Karena apa ya? Bagi saya itu bentuk ekspresi. Betul. Karena dengan berkomentar berarti ada feedback dari penonton saya. Sekecil apapun, setajam apapun kritikannya dari teman-teman, itu bagi saya itu merupakan feedback. Dan saya berterima kasih bagi mereka yang berkomentar. Termasuk kalau misalkan orang menganggap hater itu benci atau silahkan. Cuman saya tidak akan, terserah kalian membenci saya atau seperti apa, podcast ini ataupun channel ini secara keseluruhan tidak suka ya silahkan. Ketika kalian berkomentar, meninggalkan komentar di YouTube saya,
saya sangat berterima kasih karena itu bagian dari feedback dan inilah bentuk terima kasih saya. Mantap. Oke, biar gak kepanjangan teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.